kita kembali lagi bersama Billy Boon di Young on Top. Dan Lia Kristi. Oh iya bener ya. Iya gimana sih? Ini kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebentar, saya pilih yang mana? Oh ini. Ini kok kayak dibombardir begini ya? Gak bisa napas ini. Sekarang mengerti bagaimana itu jadinya bintang tamu Billy Boon. Dari Widi Yong. Apa Mas Billy Boon pernah punya pengalaman buruk yang bikin merasa terpuruk? Gimana cara bangkitnya? Oke, nah ini saya jawab secara singkatnya aja ya, bahwa kalau pengalaman atau kegagalan terpuruk yang besar tidak pernah ya, tapi saya kalau ditanya gagal, saya gagal jutaan kali. Setiap hari saya merasakan kegagalan. Nah ini kita harus samakan dulu persepsi kegagalan. Dimana kalau mungkin pendengar Sindo, kebanyakan orang berpikir kalau ngomongin gagal itu adalah sesuatu yang besar, sehingga pada saat merasa gagal, gimana cara bangkitnya? Nah kalau saya yang tadi saya bilang bahwa I don't take life for granted. Setiap hari itu saya evaluasi apa yang saya lakukan, apa yang berhasil, apa yang gagal. Nah, ketika setiap hari secara grafik tuh, kalau saya bayangin ya, kalau saya secara grafik tuh setiap hari ada gagal turun dikit. Nah, tapi karena saya sadari dan saya mau improve, besokannya udah balik lagi ke titik nol normal gitu. Nah, banyak orang yang gagal -1 dia nggak perbaikin karena dia nggak merasa itu gagal. Terus -2, -3, lama-lama dia -1000, which is terpuruk dan dia merasa gagal. Untuk bangkit ke titik 0 susah. Nah, tapi kalau kita punya habit untuk gagal dikit benerin, gagal dikit benerin, gagal dikit benerin, terus ada di level 0 tersebut, netral, saya rasa kita nggak akan merasa, nggak akan apa ya, gagal total gitu. Terpuruk lah. Terpuruk gitu. banget gitu. Oke, coba aja, itu coba deh. Coba ya, Mas Widi. Kapan lagi nyuruh orang ya? Yudi Firmansyah, seberapa penting jenjang pendidikan mempengaruhi kita dalam meraih kesuksesan? Menurut saya sangat penting. Jadi kalau saya ditanya, Mas Billy seperti formal? apa? Yes, formal. Yes, formal. Okay. Jadi kalau secara presentasi ya, ini menurut saya nggak bisa secara ilmiah, tapi menurut saya nomor satu adalah keluarga. Ya, jadi didikan orang tua segala macam itu sangat mempengaruhi. Memang saya nggak bisa bilang bahwa semua orang sukses itu berasal dari keluarga yang baik, tidak ya. Tapi keluarga yang baik memberikan memiliki chance yang lebih besar untuk menciptakan anak-anak yang nantinya akan berhasil. Itu nomor satu. Jadi secara kalau di saya mungkin 60-70% itu keluarga ya, mungkin 20%, 15-20% pendidikan formal, 10-15%-nya lagi network, pertemanan. Gitu ya, pertemanan. Nah, pendidikan formal ini banyak orang yang masih bilang, oh kalau kita mau jadi pengusaha nggak usah kuliah. Man, itu zaman dulu. Yang nggak lulus SD bisa jadi miliarder. Zaman sekarang masih ada, tapi silakan kalau mau nyoba, gitu kan. Persaingan udah makin ketat. Kita lulus S1, S2 aja masih bertarung gila-gilaan. Ya, untuk membuat suatu bisnis atau mau kerja. Apalagi yang sekarang coba cuma lulus SD, gitu. Nah, yang saya harus ingatkan bahwa adalah kuliah itu bukan cuma ijazah, bukan karena ijazahnya, tapi kuliah itu adalah proses pematangan pikiran dan pendewasaan karakter. Itu yang seharusnya didapetin oleh orang-orang atau mahasiswa yang kuliah, gitu. Karena itu yang saya dapetin ketika saya kuliah. Saya tidak mengejar ijazah, tapi saya mengejar setiap kali saya datang ke kelas, saya benar-benar aktif dalam menjawab pertanyaan, aktif berdiskusi, presentasi ke depan, siapa yang berani, saya maju ke depan. Ketika berdiskusi, bagaimana saya bisa meng-convince teman-teman saya. Nah, itu kan semua kan ada di dalam negotiation skill gitu. Gimana caranya saya mendengarkan pendapat orang lain dengan hormat gitu. Nggak pada saat orang lain ngomong terus saya di dalam pikiran udah, ini apa sih, gue kan yang paling benar, gue yang paling benar. Enggak gitu. Berusaha untuk open minded. Pada saat penyampaian pendapat, gimana caranya supaya nggak nyakitin orang lain. Which is semua itu adalah soft skill, people skill yang saya share di buku yang nonton. Oke. Gimana kemudian menanggapi orang-orang yang memberikan contoh Mark Zuckerberg? Yeah. Itu dia DO gitu kan dari Harvard, atau Steve Jobs yang bahkan keluar karena merasa kuliah itu tidak bukan itu yang dia cari. Nggak masalah. Bagus banget. Jadi kalau pendengar Sindo ada yang se-genius Steve Jobs atau Mark Zuckerberg, silakan keluar, gitu, silakan. Nah, harus disadarin Mark Zuckerberg sama Steve Jobs yang itu 2 genius dari 6 miliar orang di dunia, gitu. If you are one of them, kalau malam ini pendengar Sindo ada yang dengerin kita adalah salah satu yang satu genes gitu ya, atau selevel dengan Mark Zuckerberg dan Steve Jobs, silakan keluar, nggak usah kuliah. Silakan gitu. Nah, but then if you are not
as good as Steve Jobs atau Mark Zuckerberg, saya saranin kuliah. Kuliah lah ya. Bill Gates aja ketika datang ke Indonesia, dia kasih ceramah umum, kuliah umum di UI, dia bilang, ya kan, kalau bisa semua kuliah, dia bilang, jangan ngikutin saya. Because he is one of the very few, gitu. Makanya, ya mereka bisa sukses. Gak apa-apa, kalau if you think that you can be successful as seperti mereka, nggak usah kuliah. Oke. Ini dari Putra di Kebonjeruk. Kenapa ya dalam dunia kerja formal itu kok yang ditanya itu lebih ke background pendidikannya dan nilai akademiknya? Nggak ada yang nanyain passion. Oke, saya nanya. Kalau saya menginterview orang, saya nanya. Jadi gini. Kalau sekarang saya punya perusahaan, terus kemudian saya harus menginterview orang ya. Saya buka lowongan. Yang daftar, saya mau nyari satu jabatan ya, satu posisi. Yang lamar 1.000 orang. Saya harus mensortirnya dari mana? Apakah saya harus ketemuin 1.000 orang terus kemudian saya tanya passionnya? Tidak. Yang saya harus lihat adalah yang saya lihat pertama mungkin dia lulus apa tidak kuliahnya gitu, ngerti nggak? Jadi daripada saya harus mensortir, anggap aja gini deh, anggap aja yang meng-apply 1 juta orang, 1 juta umat. Udah jelas saya nggak mungkin bisa kan ketemuin mereka nanya, passion Anda apa segala macam, nggak mungkin. Ya, jadi tahap level pertamanya tuh apa? Yaitu sortiran dari mungkin pendidikan dulu. Terus kemudian dari pengalaman kerja, dari segala macam gitu. Setelah nanti akhirnya masuk ada 20 orang yang bisa saya interview, baru itu pertanyaannya lebih dalam. Nah, buat mereka yang bilang, oh kenapa sih harus ditanya ijazah? Ya itu keperluan untuk sortiran awal. Kan nggak mungkin saya Billy mencari satu posisi 1 juta yang apply, kemudian saya harus interview 1 juta umat, nggak mungkin. Gitu. Nah, jadi buat mereka yang tidak kuliah, tidak memiliki pendidikan, sayangnya meskipun dia punya passion mungkin lebih hebat, mungkin lebih pintar, mungkin lebih genius, bisa tereliminasi dari awal. Nah, saran saya kenapa nggak kuliah gitu loh. Kan sayang kepintaran kita, kejeniusan kita, passion kita yang luar biasa itu tersortir hanya gara-gara nggak punya ijazah gitu loh. Tapi dalam kuliah yang penting sebenarnya bukan ijazahnya gitu. Punya ijazah pun, lolos interview pun kalau ternyata akhirnya nggak passionate, nggak punya organisasi skill, nggak punya people skill yang baik, akhirnya nggak dapat juga kan? Oke, berikutnya dari MLV Revenger. Gimana caranya mengatur begitu banyak kerjaan secara sistematis? Nah, ini di sini kebetulan ada my personal assistant, ada Henry Gerson di sini. Dia aja yang suruh ngomong. Mas. Nah, tapi intinya gini lah, kalau saya tektokan sama my personal assistant, sama Henry, adalah kita ngeliat dari skala prioritasnya dulu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang anak-anak muda bilang, Mas, saya mau mendingan, Mas Billy selalu bilang kalau kita kuliah tuh harus, kalau mau usaha harus dari sekarang gitu. Tapi mana ini yang mesti bagi waktunya seperti apa? Usaha atau kuliah gitu. You have to set your skala prioritas dulu secara benar. Gitu. Sebagai mahasiswa ya kalau menurut saya lulus kuliah nomor 1 dulu dong. Gitu, baru nanti usaha gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini saya punya banyak kegiatan, tetap saya melihat skala prioritas. Mana yang lagi pengen, project mana yang paling penting, yang harus saya goalin, siapa yang harus saya temuin dan sebagainya. Nah, dari situ baru dilihat, dipecah. Oh, yang ini harus saya dahulukan, yang ini kedua, yang ini ketiga dan sebagainya. Skala prioritasnya harus di-set secara tepat. Oke, sebelum kita break, saya baca dulu satu pertanyaan, nanti dibahas di segmen berikutnya. Dari Iso Siawan. Mas, pekerjaan utamanya sebagai apa sih? Tanda tanya 2. Bingung ya? Kenapa nggak jadi entrepreneur atau pengusaha aja? Tanda tanya 2 juga. Oke, sip. Kami kembali saat lagi.